Yuk. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Bukan gini sayang, gini. Oke. Nah, sekarang gini sayang. Oke. 1, 2, 3. KKN Kolaboratif 4. Jember hebat, Sukorambi luar biasa. Mantap, keren, luar biasa untuk adik-adik mahasiswa kita tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman, Republik Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Jember menghadirkan sebuah informasi pelepasan mahasiswa KKN kolaboratif di Kecamatan Sukorambi serta pemaparan potensi desa kepada mahasiswa KKN kolaboratif oleh Camat Sukorambi Asro Joyo Widono Eskep SHMSI Kamis 17 Juli 2025. Camat, kami juga berharap ya adik-adik diterima secara baik ya. Jadi yang namanya anak-anak ya, meskipun sudah dewasa, tapi kalau dosen memanggil anak-anak itu wajar karena Anda adalah anak saya, kan begitu ya. Gini. Jadi nanti monggo saya titipkan kalau ada yang salah ya dijewer sidik nggak apa-apa ya. Tapi nggak boleh memukul. Kalau dipukul tenaganya anak muda lebih besar Pak, kalau marah bahaya. Inilah. Jadi tolong nanti kalau ada salah diingatkan dan dibimbing ya, dididik selama mereka mengabdi di desa. Karena melihat wajah-wajah optimis seperti ini, saya yakin ketika kita bisa melakukan komunikasi secara baik dengan adik-adik ya, adik-adik pasti akan mengeksplor desa dengan semuanya untuk memberikan gagasan, bukan membangun ya. Jadi memberikan gagasan bagaimana semisal untuk desa Kelungkung ini mau dijadikan apa gitu ya. Ini jadi, dan saya kira adik-adik sekalian ini sangat beruntung ketika ditempatkan di daerah Sukorambi ya. Karena tadi itu ada modal dasar ya, karena kota rasa desa atau desa rasa kota ini kan sebenarnya ada modal ya, modal dasar yang bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi modal dasarnya apa? Berarti ada cara berpikir yang sudah berbeda dibandingkan dengan di daerah yang lebih pinggir lagi gitu loh. Kecamatan Sukorambi ini hampir tidak ada perguruan tinggi yang tidak pernah masuk di sini, baik itu untuk praktek pengabdian masyarakat, kemudian praktek profesi. Hampir semua saya masuk di tahun 2023. Sukorambi ini sebagai lokus stunting. Saya sampaikan di forum perguruan tinggi, kebetulan saya juga aktif di perguruan tinggi, khususnya adalah perguruan tinggi di bidang kesehatan, Mbak Riris ya. Saya sampaikan, ayo teman-teman yang memiliki bidang studi kesehatan, tolong kami dibantu, kami siap welcome untuk datang menerima penjenengan semua dari dalam rangka untuk pengentasan angka stunting. Waktu itu angka stunting kita di tahun 2023 ada 19%. Saya kaget juga. Nah, kemudian di tahun 2024 berkat kerjasama kolaboratif yang luar biasa, sehingga bisa menurun sampai 5%. Ya. Kemudian di tahun 2024 ini agak naik sedikit. Agak naik sedikit, ya apa itu sebagian dari kegiatan yang harus kita tekan. Dan alhamdulillah berkat kerja bersama dengan teman-teman ini kita berupaya untuk memiliki komitmen bersama di dalam rangka untuk membangun bagaimana kecamatan atau desa ini menjadi berdaya. KKN Kolaboratif 4. Jember hebat, Sukorambi luar biasa. Mantap. Sukorambi ini ada 5 desa dengan jumlah penduduk 42.000 sekian. Kalau tidak salah 42624 atau berapa gitu ya. Nah, masing-masing desa ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Kalau desa Sukorambi itu adalah desa yang memiliki potensi sayur ya. Hampir suplai sayur di Kabupaten Jember, khususnya di Pasar Tanjung itu dari desa Sukorambi. Silakan nanti dieksplor ya. Kemudian kita naik sedikit di desa Karangpring.
Karangpring ini punya potensi luar biasa, yaitu penghasil bunga mawar. Jadi dengan kalau naik di Pasar Tanjung, kemudian di jalan-jalan, hampir rata-rata bunga mawar itu dari Karangpring. Naik sedikit lagi di desa Klungkung. Nah, Klungkung ini potensinya banyak, Pak. Satu, di Klungkung ini potensi kopi, ya, penghasil kopi. Ya, silakan yang senang-senang kopi, silakan di Klungkung ini ada Pak Sekdesnya ini ya, penghasil kopi. Ya. Kemudian penghasil durian, ya, ini durian ya. Tapi pas sekarang ini bukan musimnya durian, ya. Ada penghasil kopi dan durian, juga tempat wisata. Siapa tidak tahu kalau di Klungkung itu ada wisata alam Kali Jompo, camping drone. Hampir semua Mapala seringlah di sana. Kemarin saya kedatangan tamu dari Malaysia, bermalam di sana, ada 10 orang bermalam di mana di Kali Jompo. Silakan eksplor nanti apa yang bisa digali di sana. Tetapi juga sebagai daerah potensi bencana. Makanya di sana ada namanya Destana, namanya Desa Tangguh Bencana. Alhamdulillah aktif Destananya karena di sana ada potensi banjir dan potensi longsor. Kalau di Klungkung ini airnya sudah melewati batas EWS itu, maka di Jember daerah Kali Jompo sana itu gelap sudah, Pak. Sumbernya adalah dari Kali Jompo. Nah, kemudian yang turun ke bawah ini ke Duku Mencek. Duku Mencek ini potensi pertanian. Ya, penghasil padi ini sana ini ya, luar biasa. Termasuk Pak Kadesnya ini penghasil padi di sana, petani tulen ya di sana ya. Kemudian di daerah Jubung ini, nah ini yang disebut Pak Dr. tadi, ini desa rasa kota ya. Di sana pintu masuk wilayah Kabupaten Jember ya. Di sana potensinya juga pertanian, juga rest area. Nah, rest area Jubung ya, Cerutu, ya, iya ada unit sana ya, ada unit di sana, dibangun di sana. Makanya sekarang banyak orang-orang yang beli tanah di sana, Pak, ya, karena untuk kos-kosan dan sebagainya ya di sana ya. Ampul itu masuk dokumen Mencek, Pak, ya. Jadi itulah potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi. Dan jangan khawatir, adik-adik semua di dalam rangka untuk membantu simbiosis mutualisme ini. Peran desa itu luar biasa untuk membantu penjenengan memberikan apa semacam inovasi. Desa akan menggait inovasi yang Anda sampaikan. Seperti tahun kemarin ada beberapa mahasiswa itu sudah membuat briket dari apa itu kopi, biji kopi yang tidak kulitnya sorry kalau bijinya untuk kopi ya, kulitnya kopi itu kreasi dari adik-adik mahasiswa. Kemudian di dasarnya Karangpring itu membuat lilin dari bunga mawar, ya, dari bahan dasar mawar, dan itu bisa diketok tularkan oleh teman-teman yang di sana sehingga berdaya. Kemudian di Jubung itu membuat semacam penghalau tikus, hama tikus kemarin ya, itu juga kami dokumentasikan sebagai suatu apa hasil dari KKN kolaboratif. Nah, di samping itu, dari pesan dari Pak Bupati pada saat apel pembukaan KKN ini bahwa yang utama adalah bagaimana pendataan kemiskinan, karena bagaimanapun juga kalau warga kita itu akan miskin, maka dampak-dampak yang lain akan timbul pada permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.